Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih melimpahkan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga masih dapat berjumpa kembali dalam International Seminar on Tropical Peatland dalam rangka Kongres ke-8 dari Peat Society of Indonesia atau HGI. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyajikan salah satu kajian dari kami untuk dapat dipresentasikan dalam International Seminar on Tropical Peatland ini, yang berjudul inventarisasi lumpur laut di sepanjang pesisir Kalimantan Barat yang akan digunakan sebagai amelioran dalam budidaya pertanian di lahan gambut. Yang menjadi dasar dari kajian yang kami lakukan ini adalah apa yang terjadi jika lahan gambut yang kami miliki di Kalimantan Barat ini diubah menjadi lahan pertanian. Umumnya kondisi yang paling umum yang terjadi adalah pembakaran lahan, pembuatan parit drainase, pengolahan tanah, hilangnya gambut dengan cepat. Jika terlalu dalam maka gambut menjadi kering tak dapat balik, hingga kepada emisi gas rumah kaca. Sebenarnya sebagaimana kita ketahui, jika lahan gambut ingin digunakan atau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, baik karena desakan kebutuhan lahan, jadi lahan gambut sebagai lahan marginal juga menjadi sasaran untuk dikembangkan untuk menjadi lahan budidaya pertanian. Namun lahan gambut sebagaimana lahan marginal tentu memiliki batasan-batasan, baik terkait dengan sifat fisiknya maupun sifat kimianya. Yang paling umum kita ketahui adalah gambut memiliki pH yang sangat rendah. Lalu yang kedua, kejenuhan basanya rendah, sedangkan KTK-nya cukup tinggi. Penggunaan amelioran di lahan gambut untuk budidaya pertanian sebenarnya sudah digunakan atau dilakukan sejak lama. Yang paling umum adalah menggunakan kapur pertanian. Nah, namun untuk Kalimantan Barat, karena kapur didatangkan dari Jawa, maka pada kondisi-kondisi tertentu di saat dibutuhkan dalam jumlah besar, ketersediaannya tidak dapat mencukupi. Untuk itu, sejak tahun 1992, Profesor Sairi Sagiman melakukan kajian menggunakan lumpur laut sebagai bahan amelioran di lahan gambut. Sejak itu, dari tahun 1992, mulai banyak dilakukan oleh teman-teman lainnya terkait penggunaan lumpur laut ini. Baik terkait dengan tingkat produksi, segala aspek terkait dengan lumpur laut dilakukan oleh beberapa teman dalam kajian maupun dalam penyelesaian studi. Beberapa hasil penelitian terkait dengan penggunaan lumpur laut sebagai amelioran. Yang pertama yang dilakukan oleh S. Sagiman et al. Tahun 1994 dan tahun 2001 mengkaji lumpur laut untuk meningkatkan pH dan kejenuhan basa gambut dan hasil tanaman kedelai di dalam pot. Yang berikutnya dilakukan oleh almarhum Suyadi et al. Tahun 1995, digunakan untuk meningkatkan hasil kedelai di lapangan oleh Suyadi, di mana dapat dihasilkan 1,5 sampai 1,7 ton per hektar.
Berikutnya tahun 2001 digunakan untuk meningkatkan hasil kedelai juga. Ini masih merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh almarhum Suyadi. Lalu Suswati et al. 2012 menggunakan lumpur laut untuk meningkatkan hasil jagung di lapangan dengan ditambah limbah ikan asin. Ini dapat mencapai 12 sampai 13 ton per hektar. Lalu T. Abdurrahman et al. 2013 meneliti lumpur laut cair dan pukan sapi dalam pertanaman jagung. Dan berikutnya FB Arif itu tahun 2018 dan 2019 pengaruh lumpur laut dalam meningkatkan pertumbuhan jagung. Lalu pada tahun 2020 yang terakhir dilakukan proses penyeleksian di sepanjang pesisir Kalimantan Barat yang kami sajikan pada saat ini. Secara spasial coba kami gambarkan yang dilakukan oleh Sagiman pada tahun 1994 itu berlokasi di pesisir atau yang disebut dengan Pantai Kijing. Itu tahun 1994. Sedangkan yang 2014 yang dilakukan oleh FB Arif itu menggunakan pesisir dari Kabupaten Kuburaya. Lalu terakhir 2019 kami coba naik ke atas di pesisir Kabupaten Sambas. Jadi dan 2020 kami turun ke bawah itu ke Kabupaten Kayung Utara dan Kabupaten Ketapang. Jadi secara spasial mulai dari utara sampai ke selatan sampel-sampel lumpur laut telah kami kumpulkan. Sampel-sampel lumpur laut yang dikumpulkan itu lalu dikaji di laboratorium terkait yang pertama misalnya pH awal, yang kedua kejenuhan basanya, yang ketiga adalah kapasitas tukar kationnya. Jadi paling tidak 3 indikator itu memenuhi syarat untuk kualitas dari amelioran yang digunakan. Ternyata berdasarkan hasil kajian ini mulai dari bagian utara dari pesisir Kalimantan Barat sampai ke selatan tidak semua lokasi sumber lumpur memiliki potensi yang sama jika dibandingkan dengan penelitian awal yang dilakukan oleh Sagiman di pesisir Pantai Kijing. Itu kualitasnya yang terbaik karena pH-nya lebih dari 8. Nah, sedangkan yang lain misalnya yang dikaji pada tahun 2014 itu di daerah Kuburaya itu diduga karena pesisir Kabupaten Kuburaya ini karakteristik pesisirnya sangat banyak muara dari sungai-sungai yang mengalirkan air tawar dari daratan, sehingga kualitas lumpurnya dilihat dari segi pH-nya, pH-nya itu tidak terlalu tinggi. Jadi pH-nya itu antara berkisar dari 5 maksimal itu 6. Sedangkan yang tadi yang tahun 1994 yang dilakukan oleh Sagiman maupun yang di pesisir bagian utara di Kabupaten Sambas ini kualitasnya cukup baik. Bahkan bisa mencapai 8,5. Jadi untuk pH awal sebagai bahan amelioran yang akan digunakan di lahan gambut. Dengan demikian untuk kajian ini kami simpulkan yang pertama, lumpur laut sebagai sumber daya lokal sangat memiliki potensi untuk menjadi bahan pembenah di lahan gambut, dapat menggantikan ketiadaan misalnya kebutuhan kapur. Yang kedua, tidak semua lumpur laut di sepanjang pesisir Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pembenah atau amelioran di lahan gambut untuk usaha pertanian. Yang ketiga, lumpur laut dengan karakteristik yang pertama pH tinggi, yang kedua teksturnya harus halus, dan kejenuhan basa yang tinggi yang berpotensi sebagai bahan amelioran. Demikianlah secara singkat presentasi yang dapat kami sampaikan terkait kajian yang kami lakukan. Mohon masukan, saran dan pendapat terkait kajian ini demi kesempurnaan kajian-kajian berikutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.